memang orang Indonesia semuanya positif dan juga santai kan. Mereka mengajar saya, Ayana jangan begitu, semuanya teman-teman kita. Jadi saya sadar, I was wrong. Kalau kamu udah hit the wife, tapi tiba-tiba jadi orang baik, aku tidak percaya. Katanya kan istri harus nurut sama suami. Tapi kalau suaminya memang kaya banget, oke. Tapi kalau enggak, saya harus cari uang kan. Menjadi seorang yang bukan beragama muslim terus tiba-tiba pindah muslim sebagai orang Korea, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya kalau di Korea kehidupan saya itu susah karena saya orang muslim dan juga saya pakai hijab dan juga saya harus makan makanan halal dan lain-lain. Itu memang susah, jadi saya memutuskan pindah ke Malaysia dan juga Indonesia kan. Ya bolak-balik, iya. udah kayak setrikaan. Jakarta, Malaysia gitu Iya, kan. tapi kalau di Jakarta atau di KL, saya tidak punya keluarga, saya hanya punya teman-teman kan. Jadi itu juga susah. Jadi semuanya susah? Iya, semuanya susah. Mungkin kamu harus cari jodoh orang Indonesia atau Malaysia. Amin. Jadi dua-duanya susah, di sana susah, di sini pun susah gitu. Tapi kalau di Korea itu ada komunitas nggak? Kayak komunitas muslim orang-orang Korea gitu? Pasti ada, tapi saya tidak terlalu dekat sama komunitas gitu. Jadi kamu lebih dekatnya komunitas di Indonesia dan Iya. di Malaysia gitu untuk muslimnya. Iya. Nah sebagai public figure terutama perempuan muslim yang berhijab, pernah nggak sih dapat komen negatif gitu di salah-salahin mulu gitu dalam berhijab lah? Ini agak baru pindah Islam lah apa gitu, dikomenin terus gitu kayaknya. Kayaknya nggak usah gitu juga, nggak pakai hijab juga dikomenin aja ya kerjanya. Iya, tapi ada komentarnya begitu tentang hijab saya dan juga tentang baju saya, juga tentang teman-teman saya. Tapi tentang teman-teman saya, sebelum saya datang ke Indonesia, saya memang tumbuh di keluarga yang konservatif. Jadi saya tidak suka dan tidak dekat teman-teman yang agak berbeda sama saya. Dan juga ketika saya ke Indonesia, saya masih tidak terlalu dekat sama teman yang agak berbeda ada grupnya. Tapi di Indonesia memang orang Indonesia semuanya positif dan juga santai kan. Mereka mengajar saya, Ayana jangan begitu, semuanya teman-teman kita. Jadi saya sadar, I was wrong, aku yang salah. Jadi jadi saya menghormati semua orang di Indonesia seperti orang Indonesia menghormati saya. Ya mungkin karena perubahan kultur ya. Maksudnya kan kalau dulu kalau kita tahu juga mungkin di Korea itu kan strict gitu ya, kalau berteman ini terus, sedangkan kan kalau orang Indonesia kan lebih yang ini lebih lebih fleksibel, lebih bebas gitu. Jadi akhirnya juga Ayana belajar sedikit gimana kultur di Indonesia, kultur di Malaysia, dan kalau bagaimana menempatkan diri juga di Korea gitu kan. Walaupun beda-beda juga ya ternyata ya. Nah di Korea ini kan terkenal sama cancel culture, terutama untuk public figure. Menurut kamu culture kayak gini gimana? Di Indonesia enggak ya kayaknya ya? Tapi menurut saya itu bukan yang salah karena kita harus mendukung orang yang baik kan. Tapi kita tidak bisa mendukung kriminal, pemerkosa begitu. Dan juga kita tidak perlu bikin alasan yang indah, alasan yang baik untuk kriminal. Misalnya dia baru masuk Islam, dia udah tobat apa kan? Kalau when it comes to the criminal. Tapi kalau tentang kehidupan pribadi kita harus mengerti dan juga hormat. Tapi orang bisa berubah, kamu percaya nggak? Berubah jadi lebih baik? Kalau kriminal enggak. Kalau kamu udah hit the wife, tapi tiba-tiba jadi orang baik, aku tidak percaya. Saya tidak percaya. Dia tidak gampang percaya sama orang ya. Nah Ayana ini pernah juga ada di film 99 Nama Cinta tahun 2019. Nah kamu tuh sebelumnya pernah nggak kepikiran main film gitu nggak sih? Enggak. Itu ceritanya tentang apa? Kamu jadi apa? Saya sudah lupa tentang itu karena tiba-tiba saya ikut. Itu aja. Oh jadi waktu itu kamu banyak sini di situ nggak? Saya memang dapat banyak offer. Even the role is very big, tapi saya tidak mau. Oh gitu, kamu nggak terlalu suka acting? Iya. Kamu sukanya yang real life aja lah ya gitu ya? Iya, dan belajar. Belajar, iya dia belajar terus, kerjanya belajar, bolak-balik belajar terus ya. Nah kamu tuh mau ngapain sih? Emang goals kamu
kuliah, terus kan kamu udah S1 udah, Iya. S1 jurusan, Politik. S2 S2 lanjut, lanjut. harus lanjut. Ini sekarang lagi S2? Iya, enggak S1 masih. Ini sekarang masih S1? Karena saya harus berhenti belajar karena saya tidak punya uang waktu itu. Oh, sebenarnya. jadi waktu itu sempat Iya, berhenti belajar iya, dulu, iya. jadi belum selesai Iya. S1-nya. Jadi cari uang dulu dan juga masuk kuliah lagi. Ini masih ulang lagi Iya. S1? Iya, tapi soon lulus. Oh, sedikit lagi Iya. lulus. Oke, kita doain semoga cepat lulus. Emang kamu kalau misalnya nanti ini udah lulus jurusan politik, kamu mau ngapain? Mau berkarir balik ke Korea kah? Atau mungkin mau berkarir terus di Asia? Di ini juga, di sana juga Asia sih. Maksudnya Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia. Saya masih mau kerja di Malaysia dan juga Indonesia karena ada banyak hal yang saya bisa membuat. Bukan hanya tentang TV show atau like acting, tapi ada banyak riset gitu dan juga ada banyak conference dan juga saya mau bikin the movement yang bisa bagi good influence kepada orang-orang. Jadi nggak cuman sekedar kamu kerja di depan layar, tapi ternyata kan kamu juga banyak bekerja di belakang layar gitu kan. Kamu punya, sekarang ada bisnis-bisnis juga Ya, ada kan? bisnis juga. Banyak yang mau dilakukan lah Iya. di Indonesia dan di Malaysia. Oke, terakhir ada Besti kita nih mau curhat nih tentang kisah cintanya nih, kita bacainnya. Hai, aku Liana, asal dari Tangerang. Aku diminta ta'aruf sama mamaku karena menurut dia pacaran itu dosa. Aku deg-degan banget, takut aku nggak serak sama dia. Tapi katanya dia itu bisa bimbing aku ke jalan yang lebih baik. Menurut kalian, aku coba aja atau mundur diri ya? Kalau kamu gimana, Ayana? Menurut kamu gimana nih kalau untuk ta'aruf? Tadi ada teman kita, Ya, besti kita yang diajak ta'aruf. Kalau menurut kamu gimana? Saya tidak mau taruh. Kamu nggak mau? Iya, karena bagaimana saya tahu orang itu orang gila atau enggak kalau taruh. Kan, Iya, iya, iya. ya, saya harus Ngobrol dulu. ya ngobrol dulu dan juga saya harus ketemu teman-temannya dia, ya, keluarganya dia. keluarganya dia. Sebenarnya ta'aruf juga bisa loh kalau mau diketemuin keluarganya dulu. Tapi itu terlalu cepat, Terlalu prosesnya cepat. ya. Loh, panjang juga bisa ta'aruf, cuman maksudnya konsepnya nggak pacaran aja. Jadi itu apa ya? Cuman perkenalan TTM. aja. TTM. Nah, tapi kalau kamu kriteria pasangan ada nggak? Good akhlak, good iman. Amin. Itu yang dipertimbangkan, makanya harus kenal lebih jauh, kenal temen-temennya, kenal keluarganya gitu. Tapi kamu setuju nggak sih kalau misalnya nanti kamu punya suami, gaji suami itu 100% dikasih ke istrinya? Oh, itu bagus. Itu tapi bagus. ya, tapi idealistik. Iya, Tapi iya, saya iya. mau. Mau juga Iya, kan? saya Kalau setuju. dikasih ya mau, tapi kalau enggak juga ya Iya. ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kalau kamu tim mau jadi ibu rumah tangga apa ibu-ibu berkarir? Ibu berkarya. Kalau kamu ketemu nih sama seorang cowok, terus abis itu kamu udah serak segala macem, terus dia minta gini, saya mau provide kamu semuanya, saya pengennya kamu ngurus rumah, terus ngurus anak-anak dan ngurus saya gitu, jadi kamu jangan kerja gitu, kamu mau nggak? Itu tergantung, tapi saya masih mau berkarya karena ibu saya juga, bahkan nenek saya juga berkarya sebelumnya. Tapi anaknya udah oke, baik, soleha gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi kan katanya kan istri harus nurut sama suami. Tapi kalau suaminya memang kaya banget, oke. Tapi kalau enggak, saya harus cari uang kan. Iya, kamu disuruh oke, saya nggak, pokoknya saya mau kamu ngurus anak aja gitu. Kamu yang ngajar anak di rumah gitu. Kalau kamu pengen mengajar, kamu berbakti lah gitu sama anak itu. Kamu mau juga, asal kamu di provide semua. Tapi rumahnya atas nama saya ya. Iya, pintar. Tapi kamu punya idol Korea gitu nggak sih? Idol, enggak. Oh, cuman kita orang Indonesia aja ya yang kayaknya idolain Korea. Karena Korea nggak gitu-gitu banget ya? Iya, karena mereka ganteng aja, tapi bukan idol. Iya. Sama bisa nyanyi, Iya. bisa joget gitu kan. Kalau artis Indonesia kamu ada nggak? Ngefans gitu sama siapa? Nagita? Atau artis Malaysia? Nggak ada. Nggak ada. Ya semuanya kamu berteman baik, ya kan. Pokoknya didoain Ayana
istiqomah terus, amin. cepet dapet jodoh, kuliahnya cepet selesai, dilancarkan semuanya. Dan itu dia tadi kita menutup obrolan kita hari ini. Semoga bisa kasih inspirasi buat semua besti-besti. Terima kasih buat Ayana yang udah harus berangkat lagi ya, dia mau mudik lebaran ke kampungnya di Korea ya kan. Terima kasih udah datang ke Besti Edition. See you on the next episode Besti, bye-bye.